Wak dengan Denny Sregar yang beri karangan bunga pada polisi. Tokoh Papua demi sesuap nasi. Saya sebenarnya nggak kaget ketika akhirnya Munarman ditangkap. Saya sudah menduga itu sejak lama karena banyak sekali bukti yang mengarah kepada dia. Munarman itu mungkin orang yang paling pintar di FPI. Selebihnya di sana cuma tim hore-hore saja. Karena dengan berbagai macam cara lumpuh orang-orang berseberangan dengan rezim saat ini, itu berbagai macam cara untuk mereka lumpuhkan. Untuk pembusukan opini segala macam mereka lumpuhkan untuk lawan-lawan politiknya dibuka dengan menghalalkan segala cara. Itu cara-cara yang kita lihat, cara-cara kotor ya, cara-cara yang bukan sebagai negarawan sejati melakukan politik-politik kotor, mengorbankan daripada anak-anak bangsa ini. Karena ini berbahaya. Munarman juga punya jaringan wartawan dan media untuk membesarkan nama Rizik supaya Rizik bisa dianggap simbol untuk menyatukan kelompok garis keras di dalam satu bangsa. Kita tentu melihat peristiwa ini satu peristiwa yang bisa pro dan kontra. Kenapa? Saya sebagai orang yang kenal dengan saudara Munarman sejak lama sangat tidak percaya dengan apa yang dituduhkan bahwa saudara Munarman adalah seorang teroris. Akan berhadapan terus dicoba anak bangsa yang tidak selesai-selesai. Padahal kita sudah mengedepankan rekonsiliasi, sudah selesai permasalahan ini. Masalah daripada kepentingan politik ini kita sudah rekonsiliasi, kita sudah ajukan untuk sama-sama membangun rasa nol kembali, akan tetapi terus terjadi kriminalisasi yang diduga diskriminasi terus dilancarkan dengan berbagai macam cara. Tidakkah ibu bapak rasakan, coba saja berkurung di kamar sendirian, bukan di penjara, di kamar sendirian. Apa tidak sedih hati kita? Munarman juga lah yang mengubah FPI dari organisasi preman menjadi organisasi radikal. Dia menyusupkan banyak anggota JAD ke dalam tubuh FPI dan melatih mereka sehingga siap untuk melakukan aksi kekerasan. Munarman adalah otak sesungguhnya di dalam tubuh FPI. Wak dengan Denny Sregar yang beri karangan bunga pada polisi. Tokoh Papua demi sesuap nasi. Tokoh Papua Chris Wamia mual dengan pegiat sosial media Denny Sregar yang beri karangan bunga pada polisi pada saat penangkapan Munarman. Dalam hal ini, tokoh Papua tersebut menyampaikan bahwa aksi dari Denny Sregar tersebut hanya untuk sesuap nasi. Dia rela memberikan karangan bunga pada polisi. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Chris Wamia melalui akun Twitter milik pribadinya, @putra_wadapi pada Minggu 2 Mei 2021. Demi sesuap nasi, tulis Chris Wamia. Seperti dikutip mantrasukabumi.com. Dalam cuitan akun Twitter Chris Wamia pada Minggu 2 Mei 2021, seperti kita ketahui bersama, Denny Sregar telah mengirimkan karangan bunga pada polisi pada saat penangkapan Munarman oleh Densus 88 anti teror. Karangan bunga tersebut bertujuan untuk ucapan terima kasih kepada karena telah menangkap Munarman sebagai teroris. Karangan bunga tersebut juga diunggah langsung oleh Denny Sregar melalui akun Twitter milik pribadinya @denny_sregar7 pada tanggal 29 April 2021. Dalam unggahan tersebut, Denny Sregar sambil mengatakan, "Siapa yang mau nitip juga?" tulis Denny Sregar. Karangan bunga tersebut bertuliskan, "Pak Polisi, titip salam teh ke Munarboy, Denny Sregar." Begitulah tulisnya. Egy Sujana. Penangkapan Munarman mengingatkan Cakrabirawa mendatangi Jenderal Ahmad Yani. Mantan Sekretaris Umum DPP FPI yang ditangkap Densus 88 dan tidak diberi kesempatan membawa sandal mengingatkan saat peristiwa pasukan Cakrabirawa mendatangi kediaman Jenderal Ahmad Yani. Penangkapan Munarman mengingatkan cerita Cakrabirawa mendatangi Jenderal Ahmad Yani, kata pengacara senior Egy Sujana dalam acara webinar pada Jumat 30 April 2021. Egy Sujana mengatakan, kasus yang menimpa Munarman sangat kental politisnya. Ini peristiwa politik dikemas secara hukum. Apakah untuk mendegradasi Habib Rizik Syihab supaya terstigma teroris? Papar Egy Sujana. Kata Egy Sujana, secara legalitas, Munarman tidak bisa dipidana yang dituding terlibat terorisme.
dengan data tahun 2015 dianggap menghadiri bayat ISIS. Kejadian di tahun 2015 dianggap hadir bayat itu menjadi sangkaan. Pertanyaannya, seriusnya berdasarkan asas legalitas tidak bisa dipidana. Mana hukumnya? Tahun yang lampau tiba-tiba ditangkap 2021. Itu tidak ada hukum yang mengaturnya. Dalam hukumnya, tidak ada kasus yang sudah lama tiba-tiba diproses tanpa ada penyelidikan sebelumnya. Begitulah papar Egy. Memunculkan peristiwa lama, lanjut kata Egy. Munarman untuk menjadi saksi saja tidak bisa apalagi tersangka. Pertanyaannya, kenapa 2015 Munarman tidak langsung ditangkap kalau tidak jelas? Waktu yang sudah lama biasa diinformasi dan bisa. Waktu yang sudah lama bisa informasi dan bisa sekedar karang-karangan atau sifatnya justifikasi. Tegasnya lagi. Ikut Mayday, sejumlah mahasiswa ditangkap. Kontras, aneh bin ajaib, aksi hanya boleh diikuti buruh. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan memprotes penangkapan sejumlah mahasiswa dan masyarakat yang ikut dalam aksi di Hari Buruh Internasional pada Sabtu 1 Mei 2021. Kepolisian RI diantaranya menangkap mahasiswa yang tergabung dalam Komite Revolusi Pendidikan Indonesia, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia. Beberapa aktivis, 17 orang mahasiswa asal Papua, dan 1 orang pelajar juga ikut ditangkap oleh polisi. Pantauan Kompas TV, polisi awalnya memisahkan pelajar, masyarakat dan mahasiswa yang ikut aksi Hari Buruh di DKI Jakarta. Polisi lalu mengangkut kelompok masyarakat dengan truk ke Polda Metro Jaya. Kepolisian yang bertugas di aksi massa Hari Buruh Sedunia 2021 membuat kebijakan aneh bin ajaib, yakni membatasi bahwa aksi hanya boleh diikuti oleh buruh, mahasiswa dan warga yang bersolidaritas mengalami represi dan diangkut dari titik aksi. Tweet akun Twitter @kontras. Kontras juga memprotes cara penangkapan yang tak sesuai alasan protokol kesehatan. Atas nama protokol kesehatan, rombongan massa aksi dari unsur mahasiswa dan warga yang bersolidaritas dengan buruh dipisahkan dari massa aksi, direpresi, kemudian diangkut dengan 2 kendaraan samping yang justru semakin tidak sesuai protokol kesehatan, tulis Kontras. Kontras pun menyayangkan polisi melakukan penangkapan pada masyarakat yang ingin menggunakan hak berpendapat mereka. Sementara Wakapolres Metro Jakarta Pusat AKBP Setio Goes Haryanto mengatakan, pihaknya menangkap mahasiswa tepatnya anggota PMKRI karena membakar ban dan spanduk. Mengganggu arus lalu lintas yang dilakukan, sekitar 30 orang dibawa ke Polda, kata Setio Sabtu 1 Mei 2021 dilansir dari kompas.com. Para buruh kembali turun ke jalan untuk menuntut pemerintah mencabut Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Tuntutan kami hanya satu, batalkan dan cabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kata Riden Hatam Majis, Wakil Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. Sebagian buruh juga melakukan aksi simbolik bertajuk Kubur Omnibus Law. Sejauh ini polisi telah membebaskan mahasiswa asal Papua sekitar pukul 16.55 waktu Indonesia Barat. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara, saya ingin menanggapi tentang penangkapan Saudara Munarman, sarjana hukum, pada tanggal 27 April lalu. Kita dihebohkan oleh berita dan juga video yang beredar tentang peristiwa penangkapan Saudara Munarman di kediamannya yang dilakukan pada sore hari, dan kemudian kita melihat bahwa Saudara Munarman diseret sedemikian rupa, bahkan tidak sempat menggunakan sandal jepitnya atau alas kaki untuk masuk ke dalam mobil, dan kemudian tiba di markas kepolisian dengan ditutup matanya dan diborgol. Kita tentu melihat peristiwa ini satu peristiwa yang bisa pro dan kontra. Kenapa? Saya sebagai orang yang kenal dengan Saudara Munarman sejak lama, sangat tidak percaya dengan apa yang dituduhkan bahwa Saudara Munarman adalah seorang teroris. Karena tuduhan ini adalah tuduhan yang sangat berat, apalagi dikenakan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan terorisme. Padahal kita tahu siapa yang disebut dengan teroris. Tahun 2017-2018 ketika ada pansus di DPR, saya mengikuti ketika itu sebagai wakil ketua DPR. Salah satu yang alot dan menjadi perbincangan adalah tentang definisi terorisme. Karena definisi terorisme ini akan menentukan siapa yang menjadi teroris.
Dan kalau kita baca dan kita kutip di sini, apa yang disebut sebagai terorisme, menurut pasal 1, adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Inilah definisi terorisme di dalam undang-undang tersebut. Kalau kita kaitkan dengan Saudara Munarman yang berprofesi sebagai seorang advokat, seorang pembela hukum, tidak ada hal-hal yang saya kira terkait dengan hal ini. Misalnya, apakah Saudara Munarman melakukan perbuatan kekerasan atau menimbulkan suasana teror dan rasa takut yang meluas, atau menimbulkan korban yang bersifat massal, atau menimbulkan kerusakan dan kehancuran terhadap objek vital strategis, lingkungan hidup, dan seterusnya. Apalagi kemudian yang dituduhkan itu hanya berdasarkan sebuah video yang terjadi pada tahun 2014-2015, itu yang kita dengar di berita. Video Saudara Munarman hadir di dalam sebuah acara seminar yang ternyata setelah itu ada kegiatan pembaiatan terhadap ISIS.